Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penilai uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Kristen tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yanuar, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen batch 3 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan NIM 250-106-0186 pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS Granada kelas 8 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Materi melayani Tuhan adalah panggilan hidup orang Kristen. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Shalom anak-anak. Shalom. Puji Tuhan bahwa kita hari ini mendapatkan kasih karunia Tuhan untuk kita boleh belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, sebelum kita akan memulai, mari kita memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Hosiana untuk maju ke depan memimpin kita semua. Shalom anak-anak. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita akan memulai pembelajaran kita, mari kita memuji Tuhan dan kita akan berdoa. Saya mohon kesediaan dari Hosiana untuk boleh memimpin kita. Shalom. Sebelum kita melakukan mari kita melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk, anak-anak. Bapak mau menyampaikan aturan pembelajaran kita. Yang pertama, kita harus serius, tapi santai. Oke? Aturan belajarnya serius, tapi santai. Ya, sebelumnya Bapak akan mengabsen anak-anak semua. Axel ada, Dino, Dilan, Eliezer, Hosiana, Jayden, Jessica, Ken William, Melanie Abigail, Michelle, Mikaela, Michael Ken, Mikiko, Nelvina, Rafael Ipander, Rael, Tristan. Puji Tuhan. Ya, untuk hari ini kita akan
belajar melayani Tuhan adalah panggilan hidup orang percaya. Tadi kita sudah menyanyi. Hari ini Bapak akan ada beberapa pertanyaan pemantik. Oke? Yang pertama, apa saja tugas gereja? Boleh, Ken? Oh, puji Tuhan. Ya. Yang kedua, apa arti pelayanan menurut kalian? Boleh, Jessica? Oh, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, apakah kalian sudah terlibat dalam pelayanan gereja, Rafael? Sudah, Pak. Oh, contohnya? Menyambut tamu, Pak. Oh, puji Tuhan. Ya, sekarang kita akan membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayat 7 sampai yang ke-8. Ya. Sudah dapat semua? Puji Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika kamu yang untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, lakukan dengan ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, lakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, lakukan dengan sukacita. Ya, oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, itu memahami tugas pelayanan gereja. Lalu yang kedua, memahami pelayanan bagi Tuhan sebagai panggilan hidup orang Kristen. Yang ketiga, menganalisis keterlibatan remaja dalam pelayanan gereja. Oke? Ya. Tadi kita sudah baca dari Roma 12 ayat 7 dan 8. Ya, perhatikan PPT di depan. Itu ada bold merah yang Bapak hitamkan, yang Bapak bold. Yaitu, jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Maksudnya apa? Maksudnya, apa itu pelayanan? Pelayanan itu adalah ungkapan syukur atas kasih dan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. Ya, yang kedua, pelayanan itu dilakukan dengan talenta atau karunia yang Tuhan beri. Bisa dimengerti? Si Tuhan. Ya, lalu apa itu tugas gereja? Ya, tugas gereja itu ada 3. Yang pertama adalah bersekutu, atau bahasa aslinya adalah koinonia. Artinya apa? Hidup bersama sebagai keluarga Allah. Lalu yang kedua, bersaksi. Bahasa aslinya marturia. Apa itu artinya? Memberitakan kasih Kristus lewat kata-kata dan perbuatan. Jadi bukan hanya kita berkata-kata, tapi kita juga menunjukkannya lewat perbuatan. Lalu yang ketiga, yaitu melayani, atau bahasa aslinya diakonia. Artinya adalah menolong sesama. Hadir untuk yang lemah. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa apa 3 tugas gereja? Bersekutu, bersaksi, melayani.
Ya, seperti itu. Nah, lebih lanjut, Bapak mau jelaskan apa itu koinonia. Remaja, setiap kita dipanggil oleh Tuhan remaja untuk aktif ikut beribadah remaja dan ibadah di hari Minggu. Itu artinya bersekutu. Remaja dalam persekutuan. Lalu yang kedua, hidup dalam kebersamaan dengan teman seiman. Jadi bukan hanya kita beribadah, bersekutu, ibadah setiap hari Minggu, tetapi hidup dalam kebersamaan dengan teman seiman. Ya, itu artinya bersekutu, persekutuan, koinonia. Ya, lalu yang kedua tadi, remaja yang bersaksi atau marturia. Apa maksudnya? Bersaksi itu lewat perkataan baik. Perkataan baik, garis bawah ya. Perkataan baik di sekolah dan di rumah. Jadi kalau perkataan-perkataan yang tidak baik, itu bukan namanya bersaksi. Ya. Lalu memberi teladan hidup Kristen yang benar. Seperti tadi, bukan hanya lewat kata-kata, tetapi melalui perbuatan atau teladan. Itu artinya kita bersaksi. Ya, kita menjadi saksi. Nah, yang ketiga, remaja melayani. Diakonia. Apa itu? Diakonia itu ada dua. Ada karitatif, ada transformatif. Nah, apa itu karitatif? Yaitu menolong orang yang membutuhkan. Jadi kalau ada teman kalian yang membutuhkan pertolongan, lalu kalian bantu, itu wujud diakonia karitatif. Ya, jadi menolong orang yang membutuhkan. Lalu yang kedua, transformatif. Apa artinya? Ikut kegiatan sosial atau pemberdayaan di dalam masyarakat. Ya, jadi lebih luas. Kalau karitatif, kita menolong orang, melayani, menolong langsung. Tapi kalau transformatif, kita ikut kegiatan sosial, artinya menciptakan, kita melayani untuk mengubah satu lingkungan. Ikut kegiatan sosial, dampaknya panjang. Betul? Ya, paham? Puji Tuhan. Lewat sebuah pemberdayaan. Jadi, bukan hanya sewaktu kita tolong, tetapi kita memberdayakan, berkepanjangan, bermakna. Paham sampai sini? Puji Tuhan. Ya, tadi juga dikatakan bahwa pelayanan itu adalah karunia yang Tuhan sudah beri. Nah, karunia untuk melayani itu setiap kita punya karunia unik. Ya, karunia apa saja? Ada yang Tuhan beri karunia untuk mengajar. Tadi di Roma 12 ayat 7 dan sampai 8 dikatakan kalau Tuhan beri karunia mengajar, baiknya dia mengajar. Ya, ada karunia dia bisa bernyanyi. Kayak tadi teman kita Hosiana, dia diberi karunia oleh Tuhan, dia bernyanyi. Nah, itu karunia. Lalu ada karunia menasehati. Kalau lagi ada teman yang curhat, lalu kita menasehati, itu karunia. Ya, karunia. Ada karunia melayani. Melayani dalam artian dia menjadi promotor. Dia menjadi sebuah keteladanan. Ya dong, dia memiliki inisiatif. Ketika kelasnya lagi ribut atau kelas sedang mejanya ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kalau orang diberi karunia melayani, dia inisiatifnya tinggi.
Dia langsung membereskan. Itu karunia melayani. Sampai sini mengerti? Mengerti? Jadi kalau mengajar, dia mengajar. Dia menyampaikan informasi. Dia menyampaikan apa yang dia tahu. Dia ajarkan kepada teman-temannya. Kalau bernyanyi seperti tadi, Hosiana. Ya, seperti itu. Nah, lalu dia perlu diingat bahwa karunia itu bukan untuk diri sendiri. Bukan untuk, wah saya bisa melayani. Bukan. Tetapi untuk membangun sesama. Jadi Tuhan beri karunia kepada kita, itu bukan buat diri kita sendiri, bukan supaya nama kita jadi tambah tenan, tetapi untuk membangun sesama. Kenapa? Karena kita tubuh Kristus. Seperti itu. Puji Tuhan ya. Nah, ini juga ada tantangan. Tantangan dalam setiap kita remaja dalam melayani atau dalam pelayanan. Apa saja? Yang pertama, malas. Ya. Siapa yang di sini kadang-kadang malas? Wah. Biarlah melalui pembelajaran ini anak-anak semua bertambah rajin. Ya, jangan malas. Lalu ada yang kurang percaya diri. Aduh Pak, saya mah nggak bisa. Jangan. Setiap kita diberi karunia oleh Tuhan. Jadi, setiap kita dipilih oleh Tuhan. Setiap kita dipakai oleh Tuhan. Hal yang terkecil sekalipun, itu akan berdampak. Jadi, bangkitkan kepercayaan diri kita untuk melayani. Nah, lalu yang kedua, lingkungan yang tidak mendukung. Ketika kita melayani, teman-teman bilang, wah, sok. Atau, wah, dia mah kayaknya caper, cari perhatian. Tidak. Ya, ketika ada lingkungan yang tidak mendukung, kamu tetap fokus, komitmen. Bahwa melayani itu bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk membangun sesama. Karena pelayanan itu akan membawa dampak, bukan hanya kata-kata. Ya. Tetapi kita membangun orang lain. Ya. Namun Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk tetap setia melayaninya. Betul? Ketika kita menghadapi tantangan, berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan, pasti Tuhan memampukan kita untuk setia melayaninya. Ada amin? Amin. Puji Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ya, hari ini sesudah Bapak menyampaikan materi-materi ini, kita mau berdiskusi. Kita mau mengerjakan lembar kegiatan peserta didik. Ya, ini nanti Bapak akan bagikan. Oke, nanti ini dikerjakan secara kelompok. Yang pertama, daftarkan contoh-contoh melayani Tuhan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kamu bisa sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. Contoh melayani Tuhan. Nanti yang di rumah, contoh di rumah, checklist. Contohnya, kamu tulis di sini. Lalu di sekolah, kalian untuk melayani Tuhan di sekolah setiap hari. Hal ini yang dilakukan dan penjelasannya. Jadi hari Senin, apa? Kamu kasih hal yang dilakukan, lalu ada penjelasannya singkat. Lalu hari Selasa dan sampai hari Jumat. Nah, lalu tugas yang ketiga, buatlah sebuah karya kreatif, membuat karya kreatif
dalam bentuk tulisan yang berisi doa syukur karena kita boleh melayani Tuhan. Dan akan dipajang di banding kelas atau di media sosial kamu. Nanti Bapak akan bagikan kertas HPS. Nanti kamu masing-masing kelompok buat sebuah kata-kata yang bagus. Nanti kita akan pajang di mading. Sudah paham sampai sini? Puji Tuhan. Ya, Bapak akan bagikan. Ya, puji Tuhan. Ya, adapun waktunya adalah 35 menit. Oke, cukup? Ya, 35 menit. Nah, nanti silakan dikerjakan. Mulai dari sekarang, boleh dikerjakan. Sudah bisa? Ya, ya, doa syukur. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Ya. Ya. Yuk, kerjakan, silakan. Ya, ditulis ya. Jadi di sini ditulisnya. Tulis di sini contohnya. Lalu yang ini apakah itu termasuk di rumah atau termasuk di sekolah atau di masyarakat, ya. Checklistnya di sini. Oke. Bisa nih. Ya. Ya. Perhatikan ya, kolom contohnya itu adalah nama kegiatannya, contoh melayaninya. Lalu yang di rumah, yang ini tinggal di checklist, itu masuknya di rumah, di sekolah, atau di masyarakat. Cukup beri checklist. Nah, seperti ini nih kelompok ini. Kelompok 3, bagus. Nah, itu. Jadi, sebutkan 5 ya. Kenapa, Rafael? Boleh dicicip. Boleh. Ya, ini contohnya. Nanti yang itunya checklist. Oh, ini termasuk di rumah gitu ya.
Diskusikan ya. Ya, yang bagus ya. Dihias. Ya, 2 menit lagi. Sudah selesai? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2, kelompok 3 sedikit lagi. Kelompok 4 sedikit lagi. 1 menit lagi ya. Bapak kasih waktu 1 menit lagi.
Oke. Ya. Sudah? Perhatikan ke depan. Ya. Coba Bapak minta nanti masing-masing kelompok akan memaparkan apa di LKPD yang sudah kalian kerjakan, yang kalian diskusikan, lalu tunjukkan karyanya, ya, mulai dari kelompok 4. Ayo, kelompok 4, bacakan apa hasil diskusi dari LKPD-nya. Boleh berdiri di tempat saja. Ayo. Ya, berdiri di tempat. Menghadap ke sini. Ya, bacakan. Apa hasil diskusi kalian? Diskusi kami yang pertama berdasarkan contoh-contoh layanan lingkungan di rumah, sekolah dan masyarakat. Ya. Yang pertama, contoh layanan lingkungan di rumah dan sekolah yaitu berdoa. Yang kedua, beribadah yang dilakukan di rumah, sekolah dan masyarakat. Ya. Yang ketiga, contohnya bernyanyi mengucapkan masjid. Contoh ini dilakukan di rumah, sekolah dan di masyarakat. Oke. Membantu orang tua di rumah dan di masyarakat. Ya. Dan yang terakhir, membaca kitab. Kegiatan ini dilakukan di rumah dan di sekolah. Ya, coba hasil karyanya mana? Wow, luar biasa. Oke, silakan duduk. Kelompok 3, yang bagian 2-nya, proyeknya, hasil diskusinya apa? Diskusi dari kelompok kami tentang melayani di kelas. Ya. Di hari pertama yaitu hari Senin, hal yang dapat kami lakukan adalah menjadi upacara. Di hari Selasa, kami melakukan kegiatan kelas agar kelas tetap bersih. Di hari Rabu, kita disiplin mengikuti kegiatan pramuka. Di hari Kamis, kami dengan semangat mengikuti kegiatan senam. Dan yang terakhir, di hari Jumat, belajar dengan giat supaya kami dapat mengerti apa pelajaran yang kami pelajari. Ya, hasil karyanya mana? Wow, luar biasa. Silahkan duduk. Ya, kelompok 2, silakan. Hasil diskusinya apa saja? Nomor 1. Hasil diskusi kami yang nomor 1 adalah contoh layanan Tuhan yang pertama, membantu orang tua yang dilakukan hanya di rumah. Ya. Yang kedua, doa sebelum pelajaran yang dilakukan di sekolah. Ya. Yang nomor 3, ada gotong royong yang dilakukan di sekolah dan di masyarakat. Ya. Dan yang keempat, ada ibadah rutin yang sering dilakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya. Yang kelima, yang terakhir, menyembah Tuhan yang sering dilakukan di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Ya, hasil karyanya mana? Wow, luar biasa. Oke, silakan duduk. Ya, kelompok 1, silakan. Nomor 2, hasil diskusinya apa? Ya. Ayo, baca. Ya, bacakan. Hari Senin yang ada bersama Jumat di kelas 9, hari Selasa mempelajari firman Tuhan belajar bersama di kelas. Hari Rabu disiplin dalam pramuka. Hari Kamis senam bersama di sekolah. Hari Jumat tidak kelas membersihkan atau melakukan bakso. Ya, puji Tuhan. Ya, hasil karyanya mana? Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita beri tepuk tangan semuanya. Puji Tuhan. Ya. Bapak mau tanya, apa manfaatnya dari apa yang kalian pelajari? Apa manfaat dari melayani Tuhan? Silakan dari kelompok 1,
Apa manfaat melayani Tuhan? Tuhan menjadi lebih dekat. Wah, puji Tuhan. Kelompok 2. Menurut kelompok kami, kita lebih menjadi saksi Kristus. Wah, puji Tuhan. Kelompok 3. Kita bisa melayani keluarga dengan baik. Wah, puji Tuhan. Kelompok 4. Hidup menjadi lebih baik dan mengaku. Wah, puji Tuhan. Beri tepuk tangan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa melayani itu artinya kita sedang membawa dampak. Kita berkontribusi yang baik kepada banyak orang, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan. Nah, kita akan masuk dalam kegiatan penutup. Ya, silakan jawab di dalam hati. Kita mau merefleksikan diri. Hal yang pertama, apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Ya. Yang kedua, bagaimana kamu menjadi saksi bagi sesamamu di sekolah? Yang ketiga, bagaimana caramu melayani sesama minggu ini? Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Kelompok 4. Apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Coba Raya. Oh, karunia mengajar. Oke. Ya. Terus, bagaimana kamu menjadi saksi bagi sesamamu di sekolah? Coba, Melania Abigail. Bagaimana kamu menjadi saksi bagi sesamamu di sekolah? Oh, puji Tuhan. Ya. Terus, bagaimana caramu melayani sesama minggu ini? Coba, Dilan. Membantu sesama. Hari apa tuh? Setiap hari. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu, setiap tadi hasil karyanya, ayo kita sama-sama tempelkan di mading. Oke, dua kelompok. Silakan kelompok 1, kelompok 2 tempel di mading sebagai karya, bukti karya bahwa ini loh, sudah diberi nama belum? Udah ya? Ayo, dua kelompok. Ya, tempel. Ya, silakan mau tempel di mana? Ya, ayo tempelkan. Puji Tuhan ya. Jangan sampai lepas ya. Puji Tuhan ya. Ya, silakan kelompok 3 dan 4 hasil karyanya ditempel di mading. Ya, silakan kembali lagi. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan buat kalian sendiri. Ya, puji Tuhan. Yuk, kita mau akhiri, kita bangkit berdiri. Kita mau
berdoa bersama-sama. Ya, Bapak mau berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembelajaran kami hari ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu sungguh mereka boleh melayani Engkau dan melayani sesama lebih sungguh-sungguh lagi. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami supaya apa yang kami lakukan itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Kami mengucap syukur, terpujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Ya, selesai. Kita puji Tuhan selesai ya. Oke.